Assalamualaikum Bu Isnur. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini Bu Isnur? Alhamdulillah, sehat, ceria, bahagia selalu pokoknya. Alhamdulillah sehat, ceria, bahagia. Oke. Nggih, Oh dibuat iya Bu happy saja Isnur, Bu Lala. nggih. Sip, harus Nggih. dibuat gembira. Nggih Bu Isnur, kemarin katanya ada yang ingin dibincang-bincangkan dengan saya. Kira-kira ada apa ini Bu Isnur? Iya Bu Lala, gimana ya? Ketok iki mukanya iki happy-happy tapi ternyata banyak sebagai guru itu banyak sekali permasalahan yang ada sebenarnya. Cuma itu tadi saya pengennya tuh curhat, ngobrol, santai sama jenengan. Jadi kan siapa tahu kan dari obrolan nanti kan bisa mencerahkan permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu. Nggih, nggih. Dari diskusi kita ini, kira-kira apa yang Bu Isnur harapkan dari perbincangan santai-santai kita ini? Apa yang diharapkan oleh Bu Isnur? Eh, saya pengennya ini Bu, punya apa dapat solusi dari perilaku murid saya yang saya nilai agak kurang baik seperti itu. Jadi mungkin nanti setelah kita ngobrol, setelah kita diskusi, saya bisa lebih mendalami karakter siswa saya yang bisa dikatakan agak bermasalah tersebut sehingga saya mempunyai solusi yang tepat untuk menanganinya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Maka dari kemarin saya nyari jenengan. Pengen punya waktu gitu ngobrol sama jenengan. Siapa tahu kan bisa mencerahkan. Gitu. Berharap saya seperti itu. Oh, nggih. Mungkin bisa diceritakan lebih detail permasalahan dari muridnya jenengan nggih, yang ada di kelasnya Nggih. jenengan. Oh, Di nggih. kelas 5 itu. Jadi saya kan di kelas 5 itu kan ada 23 siswa kebetulan yang siswa apa dari beberapa siswa itu ada satu anak yang saya anggap agak lumayan menguras energi dan juga sering membuat emosi seperti itu ya. Tapi apa namanya dia itu suka gini Bu, bisa dikatakan agak kurang bisa tertib dalam dalam beberapa hal. Misalkan pada saat mau sholat berjamaah pun tidak bisa langsung tertib pada saat terutama pada saat pembelajaran. Jadi dia itu sering mengganggu temennya, sering ketika ada gurunya menjelaskan itu teman-temannya diajak ngobrol, kadang lempar-lempar barang ke atas, ke samping, kemana-mana, sampai menimbulkan suara-suara yang gaduh, yang berisik, sehingga teman-temannya yang belajar itu kan menjadi konsentrasinya menjadi pecah. Lah saya tuh bingung, Bulala, kira-kira solusinya gimana gitu kan? Saya sudah beberapa kali menegur, eh, apa namanya memberikan teguran kepada anak tersebut, tapi ternyata kok masih diulang-ulang kesannya masih diulang-ulang terus seperti itu. Nggih, nggih, begitu nggih. Baik, Bu Isnur. Tadi berarti permasalahannya di kelas jenengan muridnya itu sering mengganggu nggih. Sering Nggih, mengganggu temannya, saat disuruh tertib juga susah untuk dikondisikan nggih. nggih, nggih. Nah, jenengan ini berarti berharap agar perilaku si anak itu berubah nggih, ngoten nggih? Nggih. Nah, kira-kira menurut Bu Isnur, anak yang baik itu seperti apa kalau menurut Bu Isnur? Nah, saya pengennya kan ketika pada saat kegiatan pembelajaran minimal eh, dia bisa menghargai gurunya yang menjelaskan di depan atau barangkali apa namanya tidak mengganggu temannya saat pelajaran ataupun tidak melempar-lempar benda saat di dalam kelas itu kan karena kan sangat bahaya juga kadang-kadang dia tidak hanya melempar benda-benda yang ringan terkadang juga terkadang ada mainan kayak misalkan apa bola itu melemparnya tuh nggak sekedar melempar apa ringan seperti itu jadi penuh dengan power kadang-kadang itu seolah-olah dia itu melempar di halaman seperti itu lah itu kan membahayakan teman-temannya juga jadi saya berharapnya yang baik itu ya seperti itu yang tidak membuat kegaduhan di kelas tetap saat pembelajaran terus apa namanya respect terhadap penjelasan guru tertib tertib dalam segala kegiatan yang diselenggarakan di sekolah seperti itu. Nggih. Menurut Bu Isnur tadi anak yang baik adalah yang menghargai orang lain nggih. Terus Nggih, yang tidak mengganggu temannya, yang nggih, tertib saat pembelajaran dan tertib dalam segala hal. Seperti itu nggih Bu Isnur nggih yang nggih. disebutkan tadi. Hmm. Lalu adakah Lagi hambatan seperti itu. atau gangguan yang dialami Bu Isnur yang dapat menghalangi Bu Isnur untuk menjadikan perilaku si anak ini menjadi lebih baik lagi?
Saya gini Bu Lala, anaknya ini kan termasuk anak yang tidak mudah, tidak bisa ya, tidak bisa ditegur. Jadi ketika ketika ditegur pun itu hanya didengarkan tetapi tidak dilakukan gitu loh. Jadi dia tidak pernah merasa kalau dia itu salah. Cuek gitu loh Bu Hmm. Lala. Nah, jadi meskipun saya nantinya menegur berapa kali, 3 kali dan berbanyak kali pun tidak akan ngefek karena anaknya itu memang tidak dianggap. Jadi teguran siapapun tidak dianggap gitu. Jadi itu merupakan hambatan terbesar bagi saya. Saya itu kok pusing gitu piye terus karena kan apa namanya anak-anak juga banyak yang mengeluh. Bu Isnur si A begini-begini terus lah itu setiap hari pasti ada laporan terkait dengan tingkah polanya sebetulnya itu kan sangat sangat mengganggu. Saya takutnya kalau terlalu dibiarkan terlalu lama apa namanya nanti terus akhirnya terus sampai kepada wali murid seperti itu kan malah nanti malah kurang baik seperti itu. Baik Bu Isnur. Tadi memang anaknya complicated sekali ya, yang memang tidak bisa menghargai orang lain, yang suka mengganggu. Kira-kira ada hambatan atau gangguan lain selain itu, Bu Isnur? Saya sebenarnya gini Bu Lala, sebenarnya saya pendekatan saya terhadap anaknya juga saya rasa memang kurang karena kan keterbatasan waktu dan juga banyaknya jam mengajar saya ya. Jadi saya memang saya akui memang saya kurang begitu intens untuk melakukan pendekatan sama anak tersebut. Jadi kalau misalkan ada permasalahan apa itu saya harus apa namanya meluangkan sedikit-sedikit waktu saya tidak bisa maksimal gitu harus nyolong-nyolong waktu istilahnya seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang setiap hari mungkin gitu. Bahkan terkadang saya malah tidak ada dalam satu hari misalkan dia berbuat salah apa gitu kadang-kadang karena tidak ada waktu tersebut maka kemudian saya apa namanya lakukan pembiaran seperti itu wes biasa wes sabar saya sampai seperti itu ke teman-temannya jadi memang saya memang merasa kurang intens kurang apa namanya kurang banyak melakukan pendekatan terhadap anak tersebut juga menurut saya masih seperti itu butuh waktu dan butuh apa namanya kualitas untuk bertemunya itu kan kurang gitu loh sama bertemu tapi sekedar bertemu tapi tidak bisa apa namanya bicara dari hati ke hati itu belum bisa karena anaknya mungkin karena kebetulan kan anaknya laki-laki tabulala jadi Hmm. sudah kelas 5 laki-laki itu ke keakuannya itu sudah mulai tampak jadi kalau diajak ngobrol ke itu sudah ada rasa canggung sungkan seperti itu Oh, kelas juga 5. adalah Oke, oke. Ini apakah anaknya sudah, mohon maaf, sudah balik apa belum? belum insya Allah Oh, belum. belum. Oke, Tapi tadi. memang karena pergaulannya mungkin kan dia kan pecinta bola ya. Jadi kalau Oke. dia di klub bolanya itu kan tidak hanya orang seumuran saja, bisa dari kakak-kakak kelas seperti itu. Oke, Anaknya baik, sudah baik. Berarti yang bisa saya eh, terima tadi adalah hambatannya selain yang tadi kurangnya kurangnya waktu nggih, nggih, pendampingannya untuk waktu yang intens tadi untuk dari hati ke hati tadi seperti itu nggih Bu Isnur nggih. nggih. Lalu kira-kira Bu Isnur apa yang bisa Bu Isnur lakukan untuk merubah perilaku si anak tadi agar menjadi lebih baik lagi? Yang pertama saya sebetulnya beberapa kali saya sudah melakukan untuk apa namanya membuat keyakinan kelas itu adalah karena kan setelah kita ikut PGP itu kan ada istilahnya keyakinan kelas ya. Jadi saya berharapnya dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kita buat nantinya itu bisa mengurangi tingkah polanya yang kurang baik itu menjadi lebih baik seperti itu. Karena kan kalau dia sendiri yang membuat kan paling tidak dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dibuat. Saya berharapnya seperti itu. Itu Nggih. yang belum saya coba. Nggih. Berarti untuk yang bisa dilakukan Bu Isnur adalah membuat keyakinan kelas. Dengan Nggih. membuat keyakinan kelas itu karena yang membuat anak-anak sendiri berarti anak-anak yang mempertanggungjawabkan. Ngoten nggih? Ya, karena selama ini kan kita kita ngertinya kan peraturan kelas ngoten nggih. Nggih. Kelas kan memang biasanya kan sebelum pembelajaran sebelum masuk itu kan biasanya guru sudah punya peraturan kelas gitu. Tapi setelah kita saya ikut PGP ternyata kan ada namanya keyakinan kelas. Nah, itu kan ternyata dibuat anaknya sendiri.
kesepakatan dari anak sendiri. Saya berharap dengan adanya itu nanti akan mempengaruhi sikap dan tingkah pola anak tersebut sehingga bisa menjadi lebih baik seperti itu. Ya, sudah luar biasa sekali yang Ustazah yang Bu Isnur lakukan. Untuk rencana-rencana yang sudah dibuat Bu Isnur tadi, kira-kira kapan akan dilaksanakan oleh Bu Isnur Saya dalam berharap rentang waktu secepatnya, Bu Lala, karena kan ini si anak ini kan sudah sangat bisa dikatakan meresahkan gitu ya, apalagi kita sudah mendekati PSAS ya, itu kan ya, harus banyak review materi terkait dengan kegiatan pembelajaran, terkait dengan PSAS yang sudah di depan mata. Takutnya nanti kalau terus seperti itu ya berarti ini dapat mengganggu keberlangsungan teman-temannya dalam belajar. Tapi sepertinya karena kita minggu depan sudah PSAS, sepertinya saya bisa menerapkannya ya setelah PSAS itu. Mendekati semester 2 lah maksimal. Paling cepat ya setelah PSAS, barangkali nanti kan ada waktu biasanya kan tidak ada kegiatan pembelajaran ya itu mungkin bisa saya manfaatkan untuk membuat itu. Nanti semester 2-nya kan tinggal penerapannya gitu. Nggih. Berarti menunggu waktu setelah PSAS nggih. PSAS nih, karena kan Oke, nggak oke, mungkin oke. pas PSAS saya ngajak teman apa Nggih, anak-anak untuk membuat membuat. keyakinan kelas nggih. Waktunya sudah nggak Lalu ada. heeh, untuk keyakinan kelas berarti setelah PSAS. Lah sedangkan untuk pendampingan individu yang lebih intens kira-kira mau dilaksanakan kapan, Bu Isnur? Saya berharapnya sebelum penerimaan rapat itu Bu Lala. Jadi kan setelah PSS biasanya kita kan ada penerimaan rapot lah. Karena kan rentang waktu setelah PSAS sampai rapotan itu insya Allah kan waktunya agak luang untuk anak-anak, tapi untuk guru-gurunya memang sangat padat sekali karena harus ngoreksi, analisis dan sebagainya, bahkan input data ke rapotnya itu banyak sekali. Cuma kan barangkali saya bisa meluangkan sedikit waktu di tengah-tengah kegiatan itu. Nggih, Mumpung baik. tidak ada pembelajaran gitu kan. Biasanya ada tapi kan nggak sepadat ketika hari biasa, efektif biasa. Nggih, baik. Sebagai bentuk tanggung jawabnya Bu Isnur tadi yang dari komitmennya tadi yang dibuat yang mau dilaksanakan setelah PSAS atau yang sebelum rapotan nggih. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Isnur dalam menjaga komitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya berharapnya bisa berkolaborasi dengan teman kelas saya, Bu Lala, terus dengan wali murid juga karena kan pendidikan di sekolah untuk mengontrol karakter anak kan tidak hanya di sekolah saja menurut saya. Jadi kalau saya tidak ada laporan ke wali murid, takutnya nanti wali murid nggak paham kalau ternyata anaknya seperti itu. Jadi saya berharapnya nanti ada kerjasama dari rekan sejawat, kemudian dari wali murid dan tentunya yang pertama ya tentu saya komunikasi sama kepala sekolah juga, istilahnya kan pamit izin ngoten nggih sebagai atasan seperti itu. Nggih. Mudah-mudahan bisa. Berarti dengan kolaborasi dengan rekan sejawat atau partner kelas, dengan Nggih. wali murid juga dan dengan kepala sekolah juga nggih? Oke. Berharapnya seperti itu. Nggih. Dari perbincangan kita dari tadi Bu Isnur, kira-kira apa Nggih. yang sudah Bu Isnur dapatkan? Apakah sudah tercerahkan atau ada sedikit alternatif solusi? Ya, alhamdulillah saya agak plong karena kan minimal ada yang diajak komunikasi, ada yang saya surhati gitu. Jadi kan permasalahan itu kan tidak saya rasakan sendiri. Terus Nggih. dari situ kan saya juga kemudian terpikirkan, tercerahkan, oh berarti saya harus mengambil langkah membuat strategi-strategi yang seperti tadi, membuat keyakinan kelas, terus kemudian meluangkan waktu, kemudian merencanakan untuk ketemuan dengan wali murid, peserta didik tersebut, ataupun dengan cara minta pertolongan atau bantuan dalam hal tertentu lah kepada rekan sejawat seperti itu untuk melancarkan rencana saya tersebut, minimal seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Isnur. Nanti kita bincang-bincang di lain waktu nggih. Kita akan Nggih, lihat siap Bu Lala. perkembangannya si anak ini bagaimana perkembangannya, apakah sudah baik Nggih. atau Mudah-mudahan belum. bisa menjadi lebih Nggih. baik lah nanti setelah saya berusaha. Nggih, itu harapan kita semua nggih untuk merubah Nggih. perilaku anak yang kurang baik menjadi yang baik seperti itu nggih Bu Isnur nggih. Terima Nggih, kasih nggih. untuk obrolan kita hari ini. Semoga Sama-sama apa Bu yang kita Lala. harapkan dapat terjadi nggih. Enggak anak Mohon jenengan maaf juga Bu Lala dengan ya kita menyita juga. waktunya jenengan. Nggih, ndak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.